Nah, jika kita menelusuri daerah Desa Girigondo, Kecamatan Bitoro ya, rencana akan dibawa ke sebuah alam pedesaan yang tua sekali ya. Itu bisa dilihat dari rimbun dan rindangnya pepohonan, dan masih banyak pohon-pohon yang berusia sudah ratusan tahun juga ya di Desa Girigondo, Alang-alang Ombo ya, tempat beliau bermukim mengembangkan ajaran Islam dan juga dimakamkan ya. Dan di desa ini pula juga pernah berkumpul sepasukan besar dari Pangeran Diponegoro yang tengah meguru kepada beliau Kiai Haji Nur Muhammad Alang-alang Ombo ini ya. Di desa ini juga Pangeran Diponegoro ini pernah disinggah di sini juga ya. Jadi desa ini sangat bersejarah sekali nilainya buat generasi kita dan generasi yang akan datang. Desanya sangat asri dan masih banyak kita jumpai bangunan-bangunan desa lama yang mengalami renovasi yang sedikit ya. Jadi sangat indah dan asli sekali. Nah, rencang-rencang saya, selamat datang di Desa Alang-alang Ombo Girigondo, Kecamatan Bitoro. Inilah rencang saya, area tempat di mana Kiai Haji Nur Muhammad Alang-alang Ombo berdomisili dan dimakamkan. Dan di sini pula lah putra Anda yang sangat berjasa sekali terhadap Kutoarjo, yaitu Kiai Haji Muhammad Kasubo pun disemayamkan di area pemakaman. Mari kita masuk ya, 1, 2, 3. Iya, banyak sekali penziarah ke sini rencananya saya, makanya dibangun sebuah parkiran yang sangat luas sekali seperti ini. Lihat, ini pun kadang-kadang juga kurang cukup ya kalau seandainya terjadi penziarah besar di hari-hari besar tertentu, hari-hari Islam ya, hari besar Islam. Ada yang dari Kebumen, ada yang dari Kutoarjo sendiri, ada yang dari Bitoro sendiri, karena Bitoro juga luas, ada yang dari Gunung ya, sekitar Jawa Tengah sini lah ya, rata-rata peziarah itu datang pada saat momen-momen tertentu. Pada saat momen-momen tertentu ya. Mari kita turun dari mobil lalu kita masuk ke pemakamannya. Oke? Karena ini tempat sangat sakral sekali, tempat beliau dimakamkan ya, Nur Muhammad Alang-alang Ombo ini, maka banyak sekali peziarah yang datang sini, sehingga saking banyaknya peziarah datang ini dibuatlah sebuah lahan parkir yang sangat luas sekali seperti ini ya, seperti ini, hingga sampai halaman masjid yang ada, yang sampai rencananya saya lihat. Inilah ya tempat kompleks makam ya dari ulama besar Kiai Haji Nur Muhammad Alang-alang Ombo ya, dengan nama Masjid Jami Nur Muhammad ya, sekaligus dengan makamnya ya. Jadi siapapun boleh melakukan ziarah di sini, tidak terbatas jam atau kapanpun, karena saya dengar juga ada yang sekitar jam 2 malam pun juga ada ya, yang
berziarah di makam ini. Ya, ini selamat datang di area Masjid Jami' Nur Muhammad Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang Amba. Maksudnya Kiai Haji Nur Muhammad yang berasal dari Alang-Alang Ombo, Desa Girigondo. Itu judul dari makam, areal makam di Girigondo, Desa Girigondo ini ya. Nah, rencang-rencang saya semua, sekarang kita sudah sampai di tempat yang sangat bersejarah sekali, yaitu tempatnya Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang Ombo. Yang dikatakan masjid yang usianya sangat tua sekali, ratusan tahun, bahkan kira-kira sekitar 300 tahun yang lalu. Yang beliau tempatnya beliau membangun masjidnya, dan di tempat inilah beliau mensiarkan Islam di wilayah Pituruh ini ya. Saking terkenalnya beliau ini, kenapa? Karena beliau ini sekali lagi seperti yang sudah saya terangkan sebelumnya, beliau ini masih ada keturunan dari Sunan Ampel ya. Dan beliau ini juga ayahanda dari seorang yang sangat terkenal terhadap pembangunan Masjid Kutuarjo, yaitu Kiai Haji Muhammad Kastubo ya, yang nanti kesehariannya nanti akan kita kunjungi setelah kita membahas masjid ini ya. Mari kita masuk ke dalam, bagaimana tentang profil masjid ini. Ini dia saya bentuk fisik dari masjid Alang-Alang Ombo. Bukan sekali ya, ini masih sangat asli, walaupun mungkin perubahannya ada, tapi hanya sedikit sekali, yaitu dinding-dinding ini mengalami perubahan ya, hanya masalah pengecatan karena usia yang sangat tua sekali ya, membutuhkan perawatan yang sangat teliti dan berkesinambungan ya, sehingga bisa awet sampai sekarang seperti ini. Dan ini salah satu keunikan tentang saya di masjid ini adalah tentang kalau ceritanya riwayat dari masyarakat di sini, beduk ini usianya hampir sama kayak beduk yang terbesar yang ada di Purworejo. Jadi kalau ibaratnya itu bongkahan kayu yang besar itu dibangun dibuat untuk membuat beduk yang terbesar yang di Purworejo. Ini adalah ujung pohonnya. Kalau yang di Purworejo itu pangkalnya yang besar sekali, sedangkan ini adalah ujung dari pohon dibuatkan itu seperti yang rencana saksikan ya. Ini ujung pohonnya. Nah, ini untuk yang kulitnya ini memang sudah tidak asli lagi ya, karena sering pukul ya, berarti ditabuk, sehingga beduk ini pernah sobek. Jadi ini sudah mengalami pergantian tiap saat. Jadi kulitnya ini sudah mengalami pergantian. Jadi ini sudah tidak asli. Yang asli itu adalah ini pohonnya ya. Ini pohonnya ini yang sangat unik, dibuat dari ujung pohon ya, bukan dari batang. Oke. Mari kita Nah, ini rencang-rencang saya, kita masuk ke dalam masjidnya ya. Ada 4 tiang penyangga. Itu sebenarnya tiang penyangga yang asli itu ada di dalam ya. Jadi yang kita lihat itu adalah pelapis ya, pembungkus ya. Sedangkan kayu yang asli itu ada di dalamnya ya. Jadi itu kayu yang lama asli itu dibungkus
untuk melindungi dari pelapukan ya. Jadi yang asli di dalam. Jadi semua kayu-kayu itu istilah kita itu dibungkus ya, dibungkus dengan kayu ukiran yang indah juga ya, punya nilai estetika tinggi. Nah ini penampakan dari keseluruhan ya, tiang-tiang penjaga bergaya klasik ya, Jawa klasik ya, masjid jami. Jadi kalau kita di Jawa rata-rata masjid jaminya itu menggunakan interior Jawa klasik seperti ini ya. Nah yang di atas itu yang asli ya, nanti kita akan lihat detailnya, kayunya yang asli itu yang di atas. Nah itu dia rencana saya, itu detailnya, itu yang di atas itu adalah asli ya, wujud asli dari kayu dan ukirannya ya, berumur udah ratusan tahun, bahkan 300 tahun. Nah ini salah satu penyokongnya, tiang penyangganya dibungkus itu pakai kayu ya, jadi kayu yang asli itu ada di dalamnya persis itu ya, indah sekali. Ini juga semuanya dibungkus, yang asli itu ada di dalamnya, dilapisi oleh kayu yang dengan ukiran yang indah sekali. Sama ini juga asli. Jadi semuanya ini umurnya sudah ratusan tahun ya, rencang-rencang sekitar 300-an tahun ya. Setelah kita membahas kondisi atau profil masjid di dalam, karena saat ini kita menuju ke tempat atau makam dari beliau ini ya. Nah, saya tunjukin jalannya. Makamnya ini terletak di belakang masjid ya, masjid ya, Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang. Lihat misalnya saya dari bentuk atapnya itu sama seperti halnya bentuk atap yang dibangun untuk masjid-masjid jami di tanah Jawa katanya. Ya hampir sama kayak di Masjid Agung juga seperti itu, di Pendopo Kabupaten juga seperti itu. Dan itu ciri khas misalnya. Ini adalah bagian samping dari masjid ini. Ini juga masih asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi rekan-rekan inilah komplek makam dari keluarga Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang Ombok ya, ini kenapa dikasih seperti ini, karena biasa buat ayam-ayam itu biar enggak lompatan ke sini, jalannya jadi kotor ya, kotor. Banyak sekali peziarah yang datang di sini ya, baik itu dari Kebumen, dari Pitolo sendiri, dari Purworejo, bahkan ada yang dari Jogja atau Solo. Sangat menjaga kebersihan dan kerapiannya dan supaya peziarah yang datang sini itu nyaman ya. Makam beliau itu dilindungi oleh sebuah bangunannya untuk menjaga keawetan atau kebersihan dari makam. Tidak pernah dikunci. Mari kita masuk. Nah, rencana saya sekarang kita berada di dalam gedung makam beliau ya. Makam yang pertama adalah makam dari Kiai Haji Muhammad atau Nur Muhammad Alang-Alang Ombok. Ini prasastinya yang di belakang baru makamnya ya. Ini semuanya di cover pakai ini ya, pakai tirai, dilindungi biar nggak kena debu. Nah berikutnya ini adalah
istrinya ya, dari Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang Ombo ya. Beliau juga beristri 2 ya, tapi semuanya diatasnamakan nama suaminya, karena memang sejarah itu tidak semua orang tahu ya detailnya. Nah, ini dia rencana saya. Ini makam dari Kiai Haji Muhammad Kastubo yang mewakafkan tanahnya untuk pembangunan Masjid Abu Kutoarjo. Nah, ini istrinya. Dan di belakang kemakamnya beliau ini juga istrinya juga 2 ternyata rencana saya. Nah, dengan menggunakan nama suaminya juga ya. Makam ini sengaja diberi cover dan karpet ya, untuk kebersihan dan kenyamanan para peziarah ya. Cover ini gunanya untuk supaya peziarah tidak memberi bunga di makam tersebut. Ada satu hal yang menarik dari rencana saya, yaitu tentang beliau ini, Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang. Beliau ini adalah menantu dari seorang raja besar ya, dari Surakarta yang bergelar KGBH Mangkunegara pertama. Kenapa? Karena beliau ini mempersunting putri raja yang bernama Raden Ayu Halimah. Dan perlu diketahui juga bahwa saat beliau ini KGBH Mangkunegara 1 ini mempunyai julukan yang sangat istimewa sekali dan sangat terkenal, bahkan akan ditakuti oleh Belanda pada saat itu, yaitu beliau itu bergelar Pangeran Sambernyawa. Nah, itulah rekan-rekan saya istimewanya beliau ini. Kemudian istri yang kedua itu menurut riwayatnya itu masih ada kisah keluarga atau putri raja dari kerajaan Ngayogyakarta Hadiningrat. Nah, dari perkawinan beliau itu salah satu putri beliau ya dari Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang itu menikah ya dengan Tuan Guru Loning. Nah, dalam pernikahan tersebut salah satu dari putri Tuan Guru Loning yang bernama Raden Ayu Jamnya itu ternyata dipersunting oleh Pangeran Diponegoro. Nah, itu dia rencana cuplikan dari kisah yang menarik dari beliau ini Kiai Haji Nur Muhammad Alang-Alang, yang nanti kisahnya berikutnya akan kita bikinkan videonya juga buat rencana saya semua, supaya saya semua semakin tahu tentang sejarah Kutoarjo ini yang begitu besar dan menakjubkan. Maka dari itu selalu stay tune di channel ini, jangan kemana-mana ya, dengan cara seperti biasa selalu subscribe, kemudian share pengalaman itu kepada semua orang, apalagi kalau nanti rencana-rencana yang lain pada mau bergabung itu yang lebih enak lagi, plus bunyikan loncengnya agar kita lebih semangat dalam meneruskan atau membuat video tentang kisah Bapak Tilas sejarah Kutoarjo ini. Oke, itu saja dari saya. Apabila ada kekurangan itu datang dari saya, apabila ada kelebihan itu semata-mata datang dari Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.